Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya Nur Hafidin, NIM 211222095, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 2 kelas fikih 3 di UIN Syekh Muhammad Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, bertempat di MI Nurul Ittihad, yaitu tempat saya mengajar, pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat akan mempraktikkan kegiatan uji kinerja dengan tema sedekah. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Silakan yang laki-laki masuk terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Sekarang semuanya berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memupuk rasa cinta kita terhadap tanah air. Hiduplah Indonesia Raya, adalah aku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. La Indonesia Raya. anak-anak. Bapak akan memeriksa kehadiran kalian pada pagi hari ini. Iva Amalia, Muhammad Khirjul Ma'ali, Vina Wardah, Fauzatun Nauratu Zahia. Sakit ya. Muhammad Arsil A'la, Iklil, Silvi Rahma, Muhammad Faidur Rahman, Muhammad Ijratud Dakwah. Anak-anak yang tidak berangkat hari ini, kita doakan semoga yang sakit lekas sembuh. Sekarang Bapak mau memeriksa kerapian kalian. Apakah di samping kalian masih ada sampah? Tidak ada ya. Nah, coba yang topinya masih menceng itu, menceng. Yang pecinya masih menceng, silakan itu dibenerkan. Kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Nah, alhamdulillah. Pembelajaran apa hari ini? Fikih, Pak. Ya, berarti kalau Bapak masuk ke dalam ruangan kelas itu berarti mata pelajaran fikih. Kemarin kita telah belajar tentang materi infak. Nah, coba sebutkan. Orang-orang yang berhak untuk menerima infak itu siapa saja?
Ya. Terus orang-orang yang tidak berhak menerima infak siapa? Orang mampu bekerja. 3. 4. Nah, pinter sekali. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi sedekah. Nah, mana semangatmu? Tepuk semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, akan membacakan proses pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita nanti akan menyimak video pembelajaran. Yang kedua, kita akan menyimak PPT atau PowerPoint sumber pembelajaran tentang sedekah. Yang ketiga adalah nanti kita akan membentuk kelompok diskusi ya yang terdiri dari 3 kelompok diskusi. Kalian nanti akan berdiskusi tentang materi sedekah. Setelah itu dari masing-masing kelompok tersebut mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, setelah itu kita semua akan menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silakan pretest ini diisi ya. Silakan anak-anak pretestnya untuk diisi dalam waktu 10 menit. Ya, silakan diisi. Silakan pretestnya untuk dikumpulkan. Anak-anak, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah PPT, materi sedekah dan menggali informasi, menyimpulkan ketentuan sedekah dengan benar. Nomor 3, setelah ya, siswa dapat mengkategorikan tata cara. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah setelah melihat video dan PPT materi sedekah dan menggali informasi, siswa menyimpulkan hikmah sedekah dengan benar. Nah, setelah kita melihat dan setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyimak video pembelajaran seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin. Ketentuan sedekah 3, tata cara sedekah 4, hikmah sedekah. Pembelajaran pada pagi hari ini setelah melihat video dan PPT materi sedekah dan siswa dapat menyimpulkan ketentuan sedekah dengan benar. Ketiga, setelah melihat video dan PPT materi sedekah dan menggali informasi, siswa dapat mengkategorikan tata cara sedekah dengan benar. 4. Setelah melihat video dan PPT materi sedekah dan menggali informasi, siswa dapat menyimpulkan hikmah sedekah dengan benar. Apa itu sedekah?
Bahkan anak-anak amati gambar di bawah ini. Gambar pertama, kita melihat ada seseorang yang memberikan makanan kepada orang lain. Kedua, ada seseorang yang memberikan jumlah uang kepada orang lain. Dan gambar yang ketiga adalah ada orang yang memberikan barang kepada orang lain. Berbahasa kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sedekah yang berarti pemberian atau derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbunyi, "Idza mata bu'ada man qata'a ilam salatin sodakotin jariyatin au ilmin sabaubi au waladin sholihin yad'ulah." Artinya, apabila seseorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga, yakni sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakannya. Berarti riwayat Muslim. Sedekah ada 4. Pertama, ada orang yang memberi, orang yang diberi sedekah, ya, barang atau lainnya yang diberikan, adanya ijab dan kabul. Sedekah, orang yang memiliki barang berhak atas salurkannya. Yang kedua, barang tersebut dapat dijual. Syarat yang ketiga, sama bisa menerima ijab dan kabul. Anak-anak, setelah kita melihat video tentang materi sedekah, silakan amati PPT yang ada di depan kalian. Coba perhatikan. Semuanya siap, gerak, tepuk semangat. Semangat. Nah, silakan simak pagi hari ini adalah tentang sedekah, yaitu tentang pertama, pengertian dan dasar hukum sedekah, ketentuan sedekah, tata cara sedekah, dan hikmah sedekah. Silakan di-scroll ke bawah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah setelah melihat video dan PPT materi sedekah dan menggali informasi, siswa dapat menyimpulkan pengertian dan dasar hukum sedekah dengan benar. Yang kedua adalah setelah kita melihat video dan PPT, siswa dapat menyimpulkan ketentuan sedekah dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah melihat video dan PPT dan menggali informasi, siswa dapat mengkategorikan tata cara memberikan sedekah dengan benar. Dan yang keempat adalah setelah melihat video dan PPT, ayo baca dan materi sedekah dan menggali informasi, siswa dapat menyimpulkan hikmah sedekah dengan benar. Nah, apa itu sedekah? Di bawah ini, coba yang pertama adalah gambar apa? Ya, gambar yang ketiga ada orang. Ya, ini barang bekas ataupun baru. Kalau kalian punya barang yang bekas, yang masih bagus, yang masih bisa dipakai, itu jangan dibuang, tapi dikasihkan kepada orang lain yang membutuhkan. Pengertian sedekah menurut Bas, coba dibaca pengertian sedekah. Nah, betul. Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari kata Arab yaitu sodaqah, yang berarti pemberian atau derma. Menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, harta, atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang
lain dan hanya mengharap ridha Allah. Jadi kalian kalau memberikan sedekah kepada orang lain itu harus dengan ikhlas. Surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Amithluhu kamathali safwarin 'alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda la taqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu, lanjutkan, dan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan harta karena riya pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang kafir. Nah, dasar hukum sedekah yang kedua yang berasal dari al-hadis. Ayo coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar hukum dari al-hadis yaitu idza mata bnu adama ingqata amaluhu illa min thalasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholihin yad'u la. Ketentuan sedekah coba dibaca, scroll ke bawah. Ketentuan sedekah, hukum sedekah dibaca. Ya, bareng-bareng. Hukum sedekah. Nah, hukum sedekah adalah sunnah muakkad. Itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum sedekah: satu, orang yang memberi sedekah; kedua, orang yang diberi sedekah; tiga, barang atau lainnya yang diberikan; empat, ijab dan qabul. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain, contoh kita memberikan sedekah hal yang bermanfaat seperti ini ya. Ini kan bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada untuk pengecasan atau untuk yang lain. Ketika ada orang yang membutuhkan, ya kita berikan sedekah. Berarti harus ada barang yang disedekahkan. Ada orang yang memberi sedekah dan ada orang yang diberi sedekah. Dan ada ijab qabul. Sebagai contoh gini, Iqlil, saya berikan barang ini kepadamu. Terus Iqlil jawab, saya terima. Berarti itu sudah sah menjadi barangnya Iqlil, tidak boleh diminta. Syarat sedekah, orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Barang tersebut dapat dijual. Terus sama bisa menerima ijab dan qabul. Macam sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contoh, zakat, fidyah, mahar, dan kafarat. Sedekah haram, yaitu sedekah yang dilarang. Contoh, barang haram. Ya, barang haram. Seperti barang itu najis atau benda-benda yang memang diharamkan itu tidak boleh disedekahkan. Sedekah sunnah. Sedekah sunnah yaitu sedekah yang mendapatkan pahala, contoh wakaf dan sedekah jariyah. Terus selanjutnya apa? Sedekah apa? Apa itu sedekah mubah? Sedekah mubah apa?
Ya, sedekah mubah itu sedekah yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Bentuk sedekah apa saja? Satu, berupa. Kedua, ketiga, sajabiyah. Keempat, kelima, dan yang terakhir sedekah. Nah, bentuk sedekah itu banyak, ada berupa harta, ada berupa barang, ada berupa uang, ada berupa pikiran, ada berupa tenaga. Nah, contoh sedekah harta itu adalah kita memberikan uang kepada orang lain. Sedekah sikap, berbuat baik, kita berbuat baik kepada orang lain, itu merupakan sedekah. Sedekah lisan. Sedekah lisan seperti kita berkata-kata dengan sopan kepada orang tua, kepada orang lain, itu harus dengan sopan. Sedekah pikiran, seperti mengajari kebaikan, Bapak Ibu guru ketika mengajari kalian, atau kalian yang mengajari teman kalian pada saat memberikan ada PR, itu juga sedekah. Tenaga, seperti membantu membangun madrasah, terus membangun musola dan lain-lain. Tata cara memberikan sedekah. Orang yang diprioritaskan dalam mendapat sedekah adalah pertama siapa? Satu siapa? Dua, tiga, empat, enam. Nah, orang-orang yang diprioritaskan untuk mendapat sedekah adalah keluarga terdekat, saudara terdekat, tetangga yang dekat, sahabat atau teman, ibnu sabil dan lain-lain. Jadi, kalian kalau memberikan sedekah kepada orang lain, itu harusnya yang diprioritaskan terlebih dahulu. Pertama adalah tetangga. Kalau tetangga kalian ada yang belum makan, itu harus diberi sedekah. Jangan yang jauh-jauh di sana malah diberi sedekah, yang dekat kok tidak diberi sedekah. Terus saudara kalian ya yang tidak mampu, atau keluarga terdekat, anak-anak yatim. Orang-orang yang diperintahkan untuk sedekah adalah orang yang memiliki harta berlebih. Dua, ikhlas karena. Tiga, tidak menyebut-nyebut. Empat, orang yang diperintahkan untuk bersedekah adalah orang yang memiliki harta berlebih, yaitu orang-orang yang penghasilannya itu berlebih. Contoh, orang yang punya berpenghasilan 100 atau 150 ke atas, itu kalau hidup di desa itu termasuk lebih. Ikhlas karena Allah. Dalam memberikan sedekah kita harus dengan ikhlas. Jangan sampai kita mengharapkan imbalan dari orang lain. Terus tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah diperbuat. Jangan sekali-sekali kalian menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan. Ya, contoh kalian memberikan pen kepada orang lain, kepada teman kalian. Terus jangan sampai diungkit-ungkit. Kemarin kamu tak kasih penku, kemarin kamu tak kasih uang jajan. Itu jangan diungkit-ungkit, karena pahalanya akan luntur. Coba dibaca sama-sama hikmah sedekah. Hikmah sedekah yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan rezeki yang yang diberikan kepada kita. Melatih kepedulian sosial. Jadi kita diberi rasa kepedulian sosial, ya, rasa kasihan kepada sesama, rasa sayang kepada sesama, memanjangkan umur atau usia. Jadi sedekah itu bisa memanjangkan ikut meringankan beban orang lain. Jadi ketika kalian memberikan sedekah kepada orang lain, itu orang yang kalian bantu itu dapat diringankan bebannya. Menambah tabungan pahala sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedekah sebagai rasa syukur kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya? Coba tanya. Membantu bencana alam saudara yang jauh apakah termasuk prioritas? Tadi diterangkan yaitu prioritas sedekah yaitu bagi orang-orang yang terdekat. Lalu bagaimana jika ada orang, ya, saudara kita yang ada di Kalimantan atau ada yang di pulau lain itu terkena bencana dan sangat butuh bantuan. Apakah itu termasuk prioritas? Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, karena mereka sangat butuh bantuan. Nah, berarti jawabannya adalah iya. Karena pada saat itu saudara kita yang ada mengalami bencana di tempat lain itu sangat butuh uluran kita. Itu termasuk prioritas. Karena saat itu saudara-saudara kita yang ada di pulau lain itu sangat butuh kepada uluran kita. Anak-anak, kita alhamdulillah telah melihat video pembelajaran tentang sedekah dan kita telah melihat PPT tentang sedekah. Selanjutnya, ayo, masih semangat anak-anak? Masih. Yuk kita tepuk dulu. Terus semangat. Semangat. Di sini senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentul-sentul, putar badan. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentul-sentul, putar badan. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Satu kali tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi tentang materi sedekah. Nah, Bapak akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Ya, Bapak akan membagikan LKPD ya setiap kelompok dan LKPD ini nanti akan didiskusikan sesuai dengan tema kelompoknya masing-masing dan nanti yang ada isiannya diisi nanti setelah hasil kelompoknya nanti hasil diskusi kelompoknya nanti sudah selesai nanti presentasikan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD per kelompok. Diskusi sesuai dengan temanya masing-masing. Waktu diskusi 15 menit dari sekarang.
Anak-anak sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Ayo silakan. Hikmah sedekah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah merupakan bukti ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih pedulian sosial bagi pemberi sedekah, menghidup sifat dermawan, memanjangkan umur atau usia, ikut meringankan beban orang lain kesusahan, menambah keberkahan harta yang dimiliki, menyambut dan mempererat silaturahmi dan bersaudara, menambah tabungan pahala sebagai ungkapan syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, ada yang bertanya? Apa keutamaan sedekah? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sedekah merupakan bukti ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada banyak sekali keutamaan, di antaranya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang telah disampaikan materi hikmah tadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jos. Silakan kelompok 1 untuk menempatkan diri. Silakan kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Pengertian sedekah. Menurut bahasa kata sedekah berasal dari kata Arab yang itu sedekah yang berarti memberi pemberian atau dengan menurut istilah syariat Islam sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan, ada yang bertanya? Hai Pak, sebutkan hadis tentang sedekah. Dasar hukum sedekah. Anak-anak, jadi kelompok 2 menanyakan tentang apa dasar hukum sedekah menurut hadis. Yo, jawab. Iza mata ibnu man qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin. Ya, apabila seorang manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3, yakni sedekah jariyah atau guru yang mengambil manfaatnya atau anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Nah, tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali. Ketentuan sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rukun sedekah: 1 orang yang memberi, 2 orang yang diberi sedekah, 3 barang atau lain yang diberikan, 4 ijab dan kabul syarat. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Sebutkan rukun sedekah secara ringkas. Sebutkan rukun sedekah. Ya Allah. Rukun sedekah: orang yang memberi, 2 orang yang diberi sedekah, 3 barang atau lainnya yang diberikan, 4 ijab dan kabul. Tangan semuanya.
Ya, silakan duduk. Alhamdulillah anak-anak masih tetap semangat? Masih tetap semangat. Kira sudah tiba dalam kesimpulan. Coba kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kesimpulannya adalah sedekah harus dilakukan dengan ikhlas. Sedekah harus dengan barang yang bermanfaat. Sedekah dapat mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedekah dapat memanjangkan umur. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Membagikan tes terakhir, ya, tes terakhir tentang pelajaran materi sedekah. Silakan nanti 10 menit untuk diisi. Silakan post test itu diisi 10 menit yang isinya adalah materi pembelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Sudah selesai anak? Nah, silakan anak-anak kalau sudah selesai LKPD dan post testnya dikumpulkan ke Bapak. Ya, terima kasih. Anak-anak, alhamdulillah kita telah mengalami proses pembelajaran dan pagi ini. Beri aplaus untuk kita semua. Bagaimana pembelajaran pagi ini, menyenangkan? Alhamdulillah. Pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang tujuan-tujuan dari zakat, tujuan dari infak, tujuan dari sedekah, dan itu kita akan mempelajari yang akan datang dan bagaimana cara mempraktekannya. Oleh karena itu, kalian harus tetap belajar di rumah. Silakan cari materi yang terkait tentang itu, mulai dari Google, HP, komputer, dari internet atau buku. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati tasaw bis sabr la ilaha illallah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wakina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Pesan terakhir Bapak pada pembelajaran di pagi hari ini adalah, yang pertama, kalian harus tetap semangat belajar di rumah. Yang kedua, apabila nanti kalian pulang ke sekolah, kalian tidak perlu mampir-mampir kemana-mana. Kalau ada orang yang tidak dikenal, itu jangan diajak, jangan mau langsung pulang saja. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.